Semuanya, perkenalkan nama saya Teddy Agustinus dengan NIM 825230152. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil project UAS web development saya. Pertama, kita mulai dari front end-nya. Bisa dilihat di bagian atas ini ada logo Jado, kategori, destination, booking, testimonial, login, sign up, dan bahasa. Nah, pertama kita bahas dari bagian navbar ini, menu navbarnya. Bisa dilihat ketika kita pencet logo Jado ini akan balik ke website asalnya atau index PHP. Nah, di sini ada bagian navbar dropdownnya, kategori, di mana kategori ini berisikan data-data dari tabel kategori. Ada 4 data. Nah, untuk destination ini kurang lebih terdiri dari 15 data yang diambil dari tabel destinasi wisata. Dan juga ada navbar dropdown untuk booking, di mana data trip to island ini diambil dari tabel booking. Dan juga testimonial merupakan menu navbar dropdown yang berisikan data-data nama-nama orang yang memberikan testimoni. Untuk ketiga nama ini diambil dari tabel testimoni. Nah, untuk codingannya bisa kita lihat semua indeks PHP memanggil bagian-bagiannya seperti menu, home, kategori, top destination, booking, testimoni. Nah, semuanya ini kita pecah menjadi beberapa file. Kita bahas pertama-tama untuk menunya. Nah, bisa dilihat tadi kita melihat ada 4 tabel, yaitu tabel kategori, destinasi wisata, booking, dan testimoni. Nah, semuanya ini dipanggil di per sectionnya, per barisnya. Bisa dilihat dari baris 25 sampai 28 ini pemanggilan untuk setiap data yang ada di tabel kategori. Nah, yang kita panggil kategori namanya. Makanya tadi ada 4 data untuk kategori. Dan untuk destinasi kurang lebih ada 15 data dipanggil di bagian yang ini. Untuk booking dipanggil di bagian ini, kita memanggil booking namanya. Dan juga yang terakhir untuk testimoni, kita memanggil orang yang memberikan testimoninya, nama orang yang memberikan testimoni. Makanya di sini kita lihat ada 3 data, hanya 3 data saja. Nah, untuk menu navbar seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke bagian menu home. Untuk menu home ini merupakan kata-kata yang ini dan juga gambarnya. Bisa dilihat untuk semua data ini kita ambil dari tabel home. Nah, kita lihat codingannya. Di sini untuk home sendiri. Nah, untuk pemanggilannya bisa dilihat di sini. Untuk pemanggilan fotonya yang sebelah kanan tadi, bagian ini. Dan juga untuk subjudul, judul, home, keterangan home. Nah, semua kalimat ini diambil dari database, dari tabel home. Bisa dilihat. Nah, di sini ketika kita pencet play demo, maka dia akan muncul link YouTube. Nah, link YouTube ini dipanggil di bagian ini, di tombol demo ini, play demo. Nah, di sini dia akan memanggil kolom home link, di mana kolom home link ini berisikan link YouTube yang sudah kita embed. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kategori, di mana bagian kategori ini bisa dilihat kita memiliki 4 data. Nah, semuanya ini data-data pantai pink dan lain-lain diambil dari tabel destinasi wisata. Nah, kita lihat bagian codingan kategori.php-nya. Bisa lihat di sini saya memanggil tabel kategori dan destinasi wisata. Nah, bisa dilihat untuk pemanggilannya di sini. Nah, dia akan memanggil destinasi foto, destinasi nama, dan destinasi trip. Nah, bisa dilihat di bagian sini. Nah, dia akan secara random menampilkan semua kategori yang ada di database-nya. Jika ada kategori pantai, dia akan memanggil semua data destinasi wisata yang kategorinya pantai. Begitupun selanjutnya ada kategori alam, candi, dan budaya. Bisa dilihat untuk tabel destinasi wisata seperti ini. Ada kategori ID-nya. Jadi, semua data ini dipanggil by kategori ID. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian top destination. Top destination ini terdapat 3 data saja, tapi harusnya ada 15 data karena bagian ini mengambil data dari tabel destinasi wisata. Bisa dilihat untuk codingannya di
top destination.php. Di sini saya memanggil 3 tabel, yaitu kategori, kabupaten, dan destinasi wisata. Nah, kita lihat untuk top destination di sini ada yang sebelah kiri ini Pantai Klingking. Ini merupakan nama destinasinya. Untuk Klungkung ini nama kabupatennya. Makanya di codingannya saya memanggil tabel kabupaten. Nah, untuk pemanggilan datanya ada di bagian sini. Dia akan memanggil destinasi foto, destinasi nama, dan kabupaten namanya, dan juga destinasi alamat. Yang dimana di bagian bawah sini, di bagian card image bawah ini, Desa Bunga Mekar, Nusa Pendina, Kabupaten Klungkung, Bali. Nah, di sini saya hanya mengambil 3 data saja. Padahal di database ada 15 data. Namun saya mengambil 3 saja menggunakan order by limit 3. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk bagian booking, di mana semua kalimat ini dan juga gambar dan juga kalimat yang ini kurang lebih semuanya ada 16 atribut. Nah, bisa dilihat untuk bagian codingannya saya memanggil data dari tabel booking. Nah, di sini untuk pemanggilan judul dan untuk pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 yang bagian ini 3 kotak ini dan juga beserta kalimatnya yang ada di sebelah kanannya. Pilih destinasi, pilih tempat favorit Anda. Nah, kita ambil contoh sampel pilihan 1. Di sini saya memanggil logo dari pilihan satunya, lalu judul dari pilihan satunya, dan juga isi dari pilihan satunya. Nah, yang 2 kalimat ini bisa dilihat. Nah, begitupun untuk pilihan 2 dan pilihan 3, penerapannya pun sama. Nah, selanjutnya kita bahas untuk card image yang di bagian bookingnya. Ada gambar, kata trip to island ini, dan juga kalimat yang ini diambil dari database, dimana bisa kita lihat di bagian kotak gambar. Ini untuk gambar yang ada di kotaknya, yang besar tadi, yang ini. Dan juga kata untuk trip to island dan tanggalnya bisa dilihat dipanggil di bagian yang ini. Nah, untuk kata 69 orang pergi ini diambil dari database di kolom booking underscore keterangan. Nah, selanjutnya ketika kita hover logo love ini, maka dia akan muncul kalimat ini, dimana ini ada di bagian yang ini, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian testimoni. Seperti yang kita udah bahas di awal, testimoni ini terdapat 3 nama orang yang memberikan testimoni. Makanya di sini ada 3 indikator saja. Bisa dilihat untuk codingannya di bagian ini, carousel indicator. Dia akan menyesuaikan seberapa banyak orang yang memberikan testimoninya. Jika ada 4, maka otomatis di sini akan menambahkan 1 indikator lagi. Nah, untuk semua isi dari testimoni ini dipanggil dari tabel testimoni, dimana pemanggilannya di bagian yang ini bisa dilihat memanggil semua kolom yang ada di tabel testimoni, baik itu foto, judul, isi, negara maupun nama, seperti itu. Makanya bisa dilihat di sini ada Thomas Wagen, Moski, sama Teddy Agustinus. Nah, sekian bagian front end saya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian back end. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian back end. Di sini kita pertama login dulu. Nah, akan terlogin, masuk ke dalam dashboard backendnya. Bisa kita logout, kita mau ganti menjadi input destinasi, input kategori. Nah, tetap harus disuruh login dulu. Nah, di sini di bagian kiri ini terdapat ada 7 input form input. Bisa kita input kategorinya ya. Input kategori menjadi 10, asal aja. Lalu untuk destinasi juga sama. Bisa kita input asal aja, AA. Simpan. Untuk booking juga sama. Kita simpan. Dan juga testimoni. Misalnya kita mau tambahin TS11 A di isi foto. Nah, kan tadi kita udah input 4 form ya. Nah, semua datanya masuk ke dalam navbarnya, dimana navbar ini menarik data dari database. Testimonial ini data yang masuk, data testimoni, form booking masuk, destinasi masuk, kategori masuk.
Nah, kita ambil satu sampel aja, misal destinasi. Kita mau edit nama destinasi menjadi Teddy. Nah, maka di sini bisa dilihat Teddy terupdate. Misal sekarang kita mau hapus datanya. Hapus datanya. Dan hapus data. Nah, maka di sini bisa dilihat semua data yang baru kita tambahkan terhapus semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian codingannya. Di sini saya mengambil salah satu sampel saja mengenai input destinasi. Di sini bisa dilihat input destinasi. Nah, di bagian ini merupakan dari paling atas dulu. Ini merupakan bagian di mana ada syaratnya. Di mana foto tidak boleh lebih dari 2 MB. Jika lebih dari 2 MB maka akan muncul alert. Nah, ini bagian untuk insert ke database-nya. Lalu ini merupakan bagian form input datanya. Dan ini merupakan penggunaan dari select 2-nya. Di mana select 2-nya ini saya masukkan di tag form. Di sini bisa dilihat di sini. Nah, pertama saya deklarasi dulu dua variabel, data kabupaten dan data kategori, di mana kedua variabel itu menyimpan data dari tabel kabupaten dan juga kategori. Lalu saya panggil di sini dengan menggunakan penggunaan select 2. Nah, ini merupakan input untuk fotonya, dan juga ini ada jumbotron, ini kalimat untuk outputnya. Bisa dilihat di sini output destinasi. Dan ini form untuk pencariannya. Misal saya cari untuk nama destinasinya Tari Kecak. Nah, akan muncul juga Tari Kecak seperti itu. Ini di bagian sini bisa dilihat ini merupakan kolom-kolom yang ada di sini, tabel ini. Dan juga data-data dari semua tabel ini diambil dari sini. Nah, tabel destinasi semua datanya diambil melalui codingan bagian yang ini. Dia mengambil semua kolom dari tabel destinasi dan mengoutputkan datanya seperti itu. Nah, misalnya kita mau edit bagian home-nya. Saya terpercaya A3. Nah, maka data akan berubah di front end-nya. Misalnya lagi kita mau edit untuk candi ya, candi. Destinasi untuk candi Mendut. Misalnya kita mau edit ya, jadi Menduta. Saya lihat di sini. Nah, Menduta, data terupdate. Misalnya kita mau edit juga Pantai Kelingking. Ke linking. Pantai. Nah, Pantai Kelingking kita mau update jadi Kelingkinga. Nah, data terupdate juga karena semua input form ini terhubung ke front end-nya. Misal kita ganti 79 orang pergi ini input booking. Nah, kita ganti jadi 69. Nah, maka data akan terupdate juga 69. Dan terakhir, misal kita edit untuk testimoninya. Kita ganti Moski ini jadi Moskia. Kita update. Nah, maka data akan terupdate. Nah, itulah penjelasan dari project akhir UAS web development saya. Berikut juga ini merupakan penjelasan dari bagian backend-nya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.